pujian dan kemuliaan. Kita angkat pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, dari sepanjang hidupku. Kamu telah layakkan kehidupanku. katakan tidak ada kata yang bisa. Ada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena begitu besar kasih Allah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan selalu menjaga, melindungi dalam setiap kehidupan kami. Kasih setia Tuhan itu buktinya saat ini kami bisa datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak ada kata yang kami sampaikan, tapi kami ucapan syukur itu, kami menaikkan pujian syukur kami melalui puji-pujian, kesaksian, doa, dan juga firman Tuhan kami akan dengar bersama-sama. Karena itu Tuhan, Engkau sendiri pakai, Engkau sendiri pimpin kami, Engkau sendiri layakkan kami, sehingga kami layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pakai pemain musik, pemimpin pujian, singer, dan juga penerima tamu kumpul persembahan dan doa yang sampaikan, dan firman Tuhan yang akan sampaikan. Kiranya Tuhan pakai mereka, Tuhan pimpin mereka, sehingga hamba-hamba-Mu yang ambil bagian ini sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jemaat yang sudah hadir di sini, Engkau sendiri pakai, Engkau sendiri pimpin mereka, sehingga hati kami, pikiran kami dipenuhi dengan penuh sukacita. Oleh karena itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, baik jemaat ada di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, jemaat lain dalam perjalanan, kiranya Tuhan yang membawa mereka, sehingga kami bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kami waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Acara demi acara kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami minta kekuatan dari Allah yang menaungi kami, sehingga persekutuan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami siap memulai persekutuan ini. Kami berdoa, amin.
Dialah yang melayakkan kami. Oleh sebab itu, mari Dia akan menjemput kami sebagai orang percaya. Sebab itu kami mengangkat pujian. Yesus itulah satu-satunya. Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali. Angkat orang percaya, oh haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga, oh haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali. Angkat orang percaya, oh haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga, oh haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, silakan duduk kembali di tempat. Saatnya kami masuk dalam untuk Bertanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna, seriku tak mengerti. Seriku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Beriman arah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh Sempurna, katakan hayatku memahami. Hayatku memahami semua yang kau ingini akan hidupku, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi ayahmu. Ajarku memahami. Ku memahami semua yang kau ingini akan hidupku, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi ayahmu. Serahkan diri ke Nabi ayahmu. Serahkan diri ke Nabi ayahmu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, jalan-jalan-Mu sungguh indah. Karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Allah berbicara kepada kami agar segala rencana Tuhan bagi kami yang sangat rahasia itu, ketika kami duduk di kaki Tuhan sebagai pendengar yang mau mendengarkan suara Tuhan yang manis itu, Allah berbicara kepada kami sesuai dengan rencana-Mu. Allah Roh Kudus menginsapi semua dari keinginan daging berubah menjadi keinginan roh, sehingga kami mengerti rencana Tuhan, sehingga rencana Tuhan bagi kami ketika kami merespon menjadi sempurna. Allah berbicara kepada kami, hamba-Mu yang penuh dengan segala dosa dan pelanggaran yang hina ini, Tuhan lengkapi dan gunakan hamba-Mu sebagai alat, sehingga menyampaikan firman Allah seturut kehendak Allah. Setiap pekerjaan iblis yang menghalangi dalam pemberitaan maupun pendengaran, kami bersama-sama sepakat
menolak setiap rancangan iblis itu, sehingga Allah Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing, sehingga waktu kami pulang, bejana-bejana yang terisi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat pagi yang di rumah sana. Tuhan memberkati kita pada pagi hari dalam ibadah ini. Baiklah, firman Tuhan sebagian tadi sudah membaca, tapi saya membaca dari Kejadian pasal yang ke-12. Ayat ini mungkin saya sudah banyak kali khotbah, tapi saya rindu sesuai dengan topik gereja ini di tahun yang kita lewati ini, iman mengalahkan dunia. Jadi kita berbicara ini bagaimana Bapak segala orang percaya menjadi teladan bagi orang percaya. Kita membaca dan mengikutinya, bagaimana dia menjadi orang yang setia sebagai diberi gelar sahabat Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Oke. Kalau sudah, kita akan membaca bersama-sama. 2, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirman Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka. Ya, yang tidak pernah diharapkan, yang tidak pernah melihat bukti, tetapi percaya bahwa itu benar. Ayat itu ada paralelnya dengan Paulus berkata jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus orang-orang yang sombong angkuh, melebihi dari kekuatan Allah. Karena itu Paulus berbicara kepada jemaat di sana. 1 Korintus 2 ayat 9. Siapa yang ketemu baca di situ atau sudah hafal? Ada yang hafal? Tidak ada? Ya. Apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah didengar dari telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah menyediakan itu bagi orang-orang yang mengasihi Dia.
Luar biasa. Abraham merasakan itu, melihat itu. Abraham kejar itu sampai dinobatkan sebagai bapa segala orang percaya. Allah menyebut dia sebagai sahabat. Oh, itu luar biasa. Karena itu saudara-saudara, kita melihat dalam pembacaan ini, siapa Abraham itu? Bukan Abraham, tapi di sini Abram. Nama akan diganti setelah Abraham sudah membuktikan bahwa dia benar-benar yakin terhadap janji Allah dalam panggilan Tuhan. Walaupun dia tidak melihat, walaupun dia tidak tahu kemana dia pergi, tapi apa yang dia dengar itu benar. Dia masuk di dalam rencana itu, sehingga namanya dirubah. Abraham menjadi Abraham. Oke. Sarai menjadi Sarah. Saya harap saudara bagian ini tidak hanya menjadi pengetahuan belaka, tetapi menjadi suatu ciri hidup. Kalau sudah menjadi ciri hidup, maka ada bukti-bukti dan tanda-tanda dalam langkah-langkah iman, tindakan nyata, supaya saudara bisa menjadi contoh bagi orang lain seperti Abraham. Oke, saudara-saudara, Abraham ada di Ur Kasdim. Bapaknya Terah, mempunyai anak 3. Dan salah satu adalah ayah dari Lot. Bapaknya meninggal. Karena itu waktu Abraham keluar, dia bermohon. Akhirnya Abraham menyetujui kerinduan itu, maka mereka berjalan mencari keluarga, cari suku sana. Itu iblis punya pekerjaan. Jangan membangun dengan itu. Kebiasaan-kebiasaan daerah bawa ke sini. Partai-partai yang dibuat di sana mulai bangun di kalangan mahasiswa. Itu tidak membangun. Kita masuk di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan damai sejahtera itu, kita buktikan di sini dengan damai sejahtera. Bukan kelompok-kelompok. Dari segala suku bangsa menjadi keluarga. Saya akhir-akhir ini agak lupa tentang dulu komitmen saya. Tuhan panggil saya kemana saya pergi. Di sana ada orang percaya, kalau laki-laki perempuan yang usianya sama dengan saya, dia adalah saudaraku. Lebih tua adalah bapakku, mamaku. Kalau masih muda adalah dia adikku laki-laki dan perempuan. Yang Allah buat sebagai keluarga. Disatukan dengan darah Yesus. Dilahirkan dengan karya Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 12-13 itu. Tapi di sini saya lihat susah. Karena itu pagi ini saya tegas sampaikan. Pikiran-pikiran itu dipengaruhi, ditusuk oleh iblis, karena itu segera jauhkan. Membiarkan diri diatur, dipimpin, dikontrol, dibentuk oleh Tuhan supaya kita menjadi manusia rohani, bukan manusia duniawi. Jaminan dan berkat Allah untuk Abraham pribadi, keluarga, dan orang Yahudi sebagai satu bangsa, pilihan Allah menjadi saksi, menjadi berkat untuk suku bangsa yang lain di dunia ini. Di Manado, Sulawesi Utara, moto seorang pahlawan, Samratulangi, apa? Hidup ini
bukan Yesus kami, Yesus kami, oh belum pada Allah kami, Allah kami, tiada pada Yogonda, 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 Nikapuri, Nikapuri, Kename, Kename, Nikogoniro, Nikogoniro, Nimikimuri, Korogona, oh Yesus kami, Yesus kami, oh belum pada Allah komawi, Allah komawi, tiada pada. sekali lagi kita nggak pujian dari awal. Yesus kan ku, kone kio. Yesus kangkung kole kole dio wadi negelino malu konaku Yesus kaminya Yesus kaminya oh belum paga ala komawi tiana paga Yogonda, 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 Nikapuri, Nikapuri, Kename, Kename, Nikogoniro, Nikogoniro, Nimikimuri, Korogonaku, Yesus kami,